Langsung beranjak kepada cara inti pada hari ini yaitu tausiah ya yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Ridho Febri SIKOM MM. Baik, saya sapa dulu Ustadz, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah Waalaikumsalam sehat warahmatullahi afiat. wabarakatuh. Pak Dani, Siap, Alhamdulillah ya Ustadz Febri bergabung kembali ya bersama kita semua dalam acara Alhamdulillah. Inspirasi Pagi Tridaya. Baik, pertanyaannya. Baik, mangga pada Pak Ustadz waktunya dan juga ya untuk acara hari ini kita dengarkan semuanya ya dari Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz persilahkan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar dari Tridaya Group, seluruh manajemen dan juga staf yang pada pagi hari ini dengan izin Allah hadir. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan saya secara pribadi bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar dari Tridaya secara umum dari berbagai macam daerah tentunya ya. Alhamdulillah, insya Allah ini semoga bisa menjadi sebuah kebaikan yang Allah ridhoi, menjadi sebuah ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara kualitas, yang insya Allah tentu buahnya adalah produktivitas. Jadi semakin berkualitas hubungan kita dengan Allah, maka akan semakin meningkat sisi produktivitas kita sebagai seorang muslim. Dan itu adalah personal brandingnya kita. Maka semoga ini bisa menjadi salah satu pengingat dan nasihat untuk diri saya dan kita semuanya untuk sama-sama meluruskan kembali niat-niat kita pagi hari ini. Yang pertama, semoga bermajelisnya kita bukan karena keterpaksaan, tapi lahir atas dasar kesadaran diri kita bahwa kita memang butuh dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga ini bisa menjadi salah satu wasilah berkumpulnya kita bukan hanya pagi hari ini, tapi juga insya Allah berkumpul sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang sangat luar biasa. Semoga kerinduan dari Nabi dan kesempurnaan dari cinta Nabi dapat berbalaskan pula dengan sempurnanya ikhtiar kita untuk senantiasa taat patuh terhadap segala sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, pagi hari ini insya Allah temanya tentang kerja cerdas, puasa berkualitas. Dan tadi ayat yang dibacakan oleh Qori kita, insya Allah itu ayat yang sangat pas. Quran surat 9 ayat 105, surat At-Taubah. Cuman saya belum ingin membahas tentang itunya dulu. Saya ingin membahas kaidah terbaliknya, itu puasa. Alhamdulillah ala kulli hal, hari ini sudah terlewati pekan pertama kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Ini hari ke-7 kita berpuasa. Satu hal yang seharusnya menjadi sebuah kehati-hatian ya, bentuk kehati-hatian kita sebagai seorang muslim dalam menjalani sebuah puasa Ramadan adalah mengevaluasi setiap harinya kualitas dari puasa kita. Kenapa begitu? Allah berfirman di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 183. Ini ayat yang memang sudah sangat kita hafal, tapi banyak dari kita yang tidak paham dengan maksudnya. Makanya orang-orang yang tahu ayat, tahu dalil, tapi tidak mengerti untuk mengamalkannya, itu isyarat dari Al-Quran, itu diperumpamakan seperti orang yang sedang mabuk. Jadi dia ngeracau hidupnya. Jadi dia tidak sesuai dengan apa yang Allah mau sebagai standar KPI. Jadi Key Performance Indicator, teman-teman, sebagai sebuah tim pasti ada KPI dalam menjalani sebuah profesional kerja ya.
Nah, Allah juga punya KPI. Nah, indikator dari suksesnya puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Kenapa saya ngomongin KPI? Saya dakwah belum lama, teman-teman. Saya dakwah baru sekitar 9 tahunan. Sedangkan sebelum berdakwah, saya 15 tahun itu adalah seorang profesional. Dan saya adalah HR manager di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Makanya saya bicara profesionalisme itu dari sudut pandang syariat akhirnya sekarang. Dan alhamdulillah dulu saya pun tersertifikasi sebagai asesor ISO 9001 Quality Management. Jadi tahu tentang build a system dari sebuah perusahaan itu seperti apa. Nah, semoga pagi ini dalam waktu yang kurang lebih sekitar sampai jam 11 nanti selesai semua rangkaian acara ini, ada setruman buat hati kita dan diri kita sebagai seorang muslim tentunya untuk meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja sebagai seorang profesional lewat meningkatnya kualitas hubungan kita dengan Allah. Nah, di awal saya ingin menyampaikan tentang Quran surat kedua ayat 183 tentang KPI yang Allah inginkan sebagai standar indikator sukses atau tidaknya puasa kita di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa definisi takwa? Takwa adalah menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Itu secara bahasa. Artinya, ketika Allah perintahkan kita untuk menikmati hidangan hidayah di bulan Ramadan, berarti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sehingga diri kita menjadi manusia-manusia yang terbiasa mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Nah, 1 bulan Allah madrasahkan kita, Allah sekolahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam kualitasnya, maka seharusnya 1 bulan habitsnya kita dalam 1 bulan ini harusnya itu menjadikan barometer berkualitasnya pula habits kita selama 11 bulan ke depan. Mohon maaf ya, kita kadang kalau lagi kerja kan sebetulnya punya SOP ya, teman-teman juga punya job desk-nya. Bekerja masuk misal dari jam 8 pulang jam 5, istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Maka di luar waktu itu ya kita punya hak untuk bebas melakukan apapun. Tapi untuk waktu-waktu itu ya, waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1 maka digunakan untuk semaksimal dan seefisien mungkin untuk kita beristirahat. Dan di waktu kerja ketika kita ya menjaga apa yang menjadi hak-hak perusahaan, berarti definisinya Pak, menjaga apa yang Allah perintahkan, apa yang menjadi titah dan perintah dari perusahaan ya, dan kemudian meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Definisi sederhananya berarti meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan dalam bekerja. Nah, itulah gambaran dari personal branding kita sebagai seorang muslim dalam bekerja. Artinya kenapa saya mengatakan produktivitas itu akan muncul seiring dengan meningkatnya kualitas hubungan kita dengan Allah, karena kita sadar bahwa Allah punya aturan dan Allah punya larangan. Sebagaimana tempat kita bekerja, perusahaan, itu juga punya aturan dan juga punya larangan. Maka teman-teman semuanya, kalau merujuk dari definisi takwa ini untuk kita bekerja, artinya orang yang bertakwa itu bekerjanya sangat profesional. Dan dia tidak akan menggunakan jam-jam kerja untuk dia produktif dengan apa? Yang perempuan ngerumpi, misalnya. Kemudian yang laki-lakinya main game online. Hati-hati teman-teman semuanya, Anda sudah curang. Nah, kalau sudah terbiasa itu dilakukan sama kita di luar Ramadan, ya, maka yang terjadi apa? Satu, gajinya cenderung syubhat. Karena kita melanggar apa yang menjadi aturan dan ketentuan perusahaan. Kecuali memang kita misalkan work from home, ya, yang waktunya lebih fleksibel. Atau teman-teman misalkan contoh orang-orang marketing yang memang di lapangan, tapi tetap itu juga semuanya jelas. Artinya apa? Saya punya standarisasi yang ketika saya menjadi seorang profesional, memahami konsep manajemen itu seperti apa, workflow dalam sebuah bisnis itu bagaimana. Akhirnya apa? Saya kaitkan dengan apa? Dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran untuk meningkatkan profesionalisme kita dalam bekerja sebagai sebuah integritas kita sebagai seorang muslim. Nah, itu teman-teman semuanya. Karena apa? Ramadan ini itu kan spesial. Kenapa spesial? Bukan hanya karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah Ramadan ini datangnya hanya setahun sekali. Dan Allah memberikan mengizinkan kita melakukan sebuah pembiasaan baik selama 1 bulan penuh. Untuk apa? Untuk nanti 11 bulan ke depan, kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan itu dijaga.
gitu. Nah, ini yang Allah mau sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, teman-teman khususnya untuk karyawan karyawan probation kan tahu selama 3 bulan 6 bulan probation ya masanya kan tahu workflow-nya seperti apa, pekerjaannya bagaimana. Itu pembiasaan awal sebelum masuk ke kontrak atau mungkin nanti karyawan tetap. Artinya kan sudah punya alur pekerjaan yang memang rutin kita lakukan sebagaimana rutinnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Makanya temanya bekerja cerdas, puasa berkualitas. Artinya saat kita bisa berpuasa secara berkualitas, maka nanti kita akan menjadi insan-insan muslim. Iya, maksudnya probation. Suara saya agak serak barusan. Mohon maaf ya, hatur nuhun sudah dikoreksi. Artinya gini, sampai mana tuh kan? Oh iya, ketika puasa kita berkualitas, maka kita akan menjadi individu-individu profesional dalam bekerja. Bekerjanya bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Artinya kita punya timeline untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Tidak ada waktu yang kosong. Kenapa? Allah berfirman di surat Al-Insyirah, "Fa'iza farogta fangsob." Artinya, orang beriman itu dalam bekerjanya produktif. Karena Allah perintahkan setelah selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka pekerjakan pekerjaan yang lain. Artinya bukankah timeline itu sudah kita susun saat Ramadan? Sahur jam berapa, sholat subuh jam berapa, tilawah Quran jam berapa, kemudian berangkat kantor jam berapa, di kantor harus ngapain, kemudian pulang jam berapa, kemudian buka puasa jam berapa, selesai habis itu sholat maghrib, selesainya kita sholat isya, tarawih, kemudian witir, selesai kita istirahat, dan kemudian akan mengulang rutinitas itu di besok harinya. Nah, itu namanya timeline. Jadi time manajemennya kita punya, timetable manajemennya punya sebagai seorang profesional. Kenapa? Karena Ramadan ini semuanya tertata dengan rapi. Bahkan workflow dari pekerjaan kita pun sedikit diturunkan, direndahkan. Bahkan pulang lebih cenderung lebih awal. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi SAW ketika bulan puasa, ya, terus kita memberikan pekerjaan kepada orang lain dan sedikit menurunkan tensi dari pekerjaannya, maka si pemilik perusahaan itu, kata Nabi SAW, itu akan dibebaskan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya, Allah semaha baik itu loh buat kita. Yang artinya, kenapa? Karena Allah pingin kita tuh tetap produktif dalam kondisi berpuasa. Lewat lisan Nabi SAW, yang akhirnya apa? Waktu pulangnya lebih awal, waktu berangkatnya bisa jadi lebih siang. Yang tadinya mungkin normal 8 jam, bisa jadi 7 sampai 6 jam. Itu di luar waktu istirahatnya kita. Nah, itu satu kemudahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan seperti itu lewat perusahaan tempat kita bekerja, lantas apa prestasi maksimal dari ibadah-ibadah berkualitas kita yang harus kita berikan kepada Allah. Maka Ramadan ini menjadi momentum untuk kita memperbaiki semuanya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pingin kita di bulan Ramadan ini itu fokus untuk membangun keakraban dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, boleh nggak kalau lagi ngisi waktu senggang dari pekerjaan kita, kita tilawah Quran, izin dulu sama atasan. Ya, izin dulu sama atasan. Kalau memang diperbolehkan silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak diperbolehkan maka tahan-tahan diri. Kapan dikerjakannya? Bisa di waktu istirahat daripada hanya tidur-tidur gogoleran gitu kan. Makanya Masya Allah berkah banget bulan Ramadan itu musola-musola itu selalu ramai di waktu istirahatnya. Kenapa? Bukan hanya sekedar waktu sholat tapi gogoleran, tapi rebahan juga gitu kan. Giliran pas lagi waktu hari-hari biasa biasanya agak sedikit sepi musola-musolanya. Kenapa? Karena biasanya orang sholatnya lebih cenderung di luar, di masjid-masjid terdekat dari tempat makan gitu. Jadi alhamdulillah ini bisa menjadi sebuah kebaikan yang artinya di waktu istirahat, syukur-syukur kalau korporasi memberikan sebuah instruksi bahwa gunakan di waktu istirahat itu bukan hanya untuk beristirahat, tapi kita sama-sama tilawah jama'i misalkan ya, sehingga dalam 1 bulan itu bisa menghatamkan Al-Quran itu Masya Allah, berkah banget itu perusahaan yang bisa memberikan instruksi seperti itu. Kenapa? Ya bukan tentang ownernya muslim atau non-muslim ya, tapi ini menjadi sebuah kesadaran kita, ide gagasan dari manajemen untuk disampaikan kepada manajemen yang lebih luas lagi, sehingga ini menjadi sebuah habits baik dari sebuah korporasi untuk karyawannya untuk meningkatkan sisi produktivitasnya dari meningkatnya sisi spiritual dari karyawan. Maka dari Ramadan ini kita belajar banyak tentang timeline dari kehidupan kita dalam menyusun ya rencana kita sebagai seorang muslim yang produktif tentunya. Satu hal yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita tahu bahwa
takwa adalah menjalani segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Hal sederhana yang seharusnya menjadi sebuah proses evaluasi diri. Apakah selama puasa 7 hari, 6 hari ke belakang, kita benar-benar menjaga apa yang Allah larang? Nah, itu yang harusnya menjadi sebuah proses refleksi diri ya. Karena kalau hanya meningkatkan ketaatan itu saya katakan wallahi mudah. Mudah. Bukankah sekarang Ramadan ini menjadi sebuah lingkungan kondusif buat kita tilawah Quran yang maaf mungkin sebelumnya hanya sesekali aja. Tapi begitu Ramadan melihat kanan kiri orang ngaji mau nggak mau duduk ya kan kalau hanya sekedar scroll handphone kan rasanya sayang gitu kan. Akhirnya apa? Baca deh Quran, ngaji deh. Saya katakan yang mudah itu taat, yang susah itu meninggalkan kemaksiatan. Maka satu hal yang ingin saya tanyakan, teman-teman boleh ngetik ya di kolom komentar. Puasa 6 hari sudah kita lewati. Tolong, ngacung katakan saya kalau ada di antara kita semuanya yang berpuasa selama 6 hari ke belakang ketika puasa siang hari tapi tidak membicarakan orang. Itu dulu. Gitu. Katakan saya di kolom chat. Karena jujur ya, secara umum, ini tapi Masya Allah ya, dari kurang lebih 97 berarti hanya 1% saja. Ya saya berhusnuzon ya teman-teman yang lainnya insya Allah orang-orang yang tawadu ya. Saya ingin menanyakan sesuatu gitu kan, tapi tidak perlu dijawab sama teman-teman untuk koreksi diri. Apakah membicarakan orang itu adalah sesuatu yang memang wajib dan Allah perintahkan atau justru Allah larang? Kan jelas ya, itu Allah larang. Lantas kenapa menjadi habits kebiasaan yang tetap kita lakukan di bulan Ramadan yang Allah mengatakan kamu jadi orang yang takwa loh kalau puasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang membangun interaksi dan kedekatan dengan Allah secara kualitas spiritual, ya, yang mau menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, yang masih masuk dalam pikiran, oh itu namanya su'uzon, itu namanya zon, tetap itu juga Allah catat sebagai sebuah keburukan. Yang terlintas di pikiran ataupun hati itu semuanya sama. Zon namanya. Itu Quran surat di surat Al-Hujurat surat ke-49 ayatnya ayat 12. Tidak boleh. Ya. Jadi gini, kan sekarang membicarakan orang itu tidak hanya secara verbal. Ustadz bagaimana kalau ketikan sama aja? Bikin grup 10 orang, ya bestie bertahun-tahun, ternyata clash. Tiba-tiba bikin grup baru isinya 8 orang, yang 2 orang nggak dimasukin, digibahin juga di grup itu gitu kan. Nah itu problem kita. Maka saya katakan, kita tidak bisa menahan itu dalam puasa Ramadan yang istimewa ini, maka saya katakan demi Allah, jangan berharap Anda bisa menahan diri Anda untuk tidak melanggar aturan kantor dan tidak berbuat curang. Loh kenapa? Mohon maaf ya, Allah yang maha melihat saja diabaikan, apalagi hanya sebuah aturan perusahaan. Iya betul, itu iman namanya. Itu iman. Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Bahkan kita sama-sama tahu di Asmaul Husna Allah mengatakan dirinya sebagai Al-Khabir yang maha teliti. Nah, kalau Allah saja yang maha melihat, menatap kita, mendengar lintasan pikiran dan hati kita, ya As-Sami', kemudian Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah Al-Khabir, maha teliti apa-apa yang terlintas di hati dan pikiran kita saja masih kita abaikan, dengan malah semakin senang berbuat dosa di bulan yang mulia ini, maka saya katakan, jangan berharap Allah menjaga Anda untuk tidak mengabaikan aturan-aturan kantor. Sederhana loh. Sederhana. Kenapa? Baiknya hubungan kita dengan Allah itu akan Allah jaga juga dalam kebaikan-kebaikan kita berinteraksi secara sosial. Akhlak yang kita jaga kepada Allah, maka Allah akan jagakan akhlak itu tetap ada dalam diri kita dalam berinteraksi secara sosial. Ini profesionalisme. Jadi teman-teman semuanya, ini hal sederhana loh ya, untuk kita sama-sama mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, bahwa ternyata puasa Ramadan yang kita lakukan selama bertahun-tahun, ternyata tidak ada dampak apapun dalam diri kita, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Generasi salaf dulu memandang Ramadan itu sebagai bukan puasanya, tapi memandang Ramadan itu sebagai apa? Sebagai bulan ampunan dari Allah. Artinya, karena itu bulan ampunan, maka
para generasi salaf itu terbangun kesadaran untuk melakukan amalan-amalan terbaik. Makanya Allah mengatakan begini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, kan wajib buat orang yang beriman, mau level imannya tinggi, sedang ataupun rendah, puasa, kata Allah. Kenapa? Karena Allah pingin kalian menjadi hamba yang bertakwa, hidupnya hati-hati, fokus pada amalan-amalan yang Allah sukai dan meninggalkan apa-apa yang Allah tidak sukai. Pertanyaannya, how to? Gimana caranya? Jawabannya di ayat yang sama itu, kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa seperti orang-orang dulu puasa loh. Jadi artinya gini, tantangan kita ini kan sekarang makin besar. Kalau dulu ya di gurun pasir, panasnya Masya Allah, air terbatas, ya kan? Nggak tahu kapan waktu buka, nggak tahu kapan waktu sahur, kecuali memang dengan ilmu-ilmu yang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu imsak dikasih tahu, waktu buka ada sirenenya, ya kan? Dan berarti kita hanya tinggal menjaga, mengkondisikan diri kita untuk tidak liar dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari kita di bulan Ramadan. Artinya, ketika bermedia sosial, mata tidak dibiarkan untuk melihat sesuatu yang tidak halal buat mata. Akhirnya apa? Kan kita sama-sama tahu, jangan dijadikan Ustadz iman itu ya naik turun. Bukan hanya itu, lanjutannya. Apa? Iman itu naik karena taat, turun karena maksiat. Maksiat-maksiat kecil itu yang jadi masalah dalam diri kita, yang sering kita abaikan, teman-teman semuanya. Jadi, Ramadan itu membentuk diri kita menjadi seorang personal, seorang hamba, seorang person yang berkualitas. Makanya Allah mengatakan, disampaikan oleh ulama, ketika perintah puasa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pelajaran yang disampaikan oleh ulama apa? Tidak semua orang yang berpuasa jadi takwa. Kalau tidak semua orang yang puasa menjadi takwa, berarti ada potensi orang-orang yang tidak menjadi takwa itu tempatnya bukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi di sebaliknya. Di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 133, Allah mengatakan wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Artinya, Allah meminta kita untuk bersegera minta ampun kepada Allah. Kenapa? Proses refleksi diri. Ya Allah, terima kasih hari ini sudah menyampaikan saya pada bulan Ramadan. Terima kasih atas taufik dan hidayahmu untuk mengizinkan saya menikmati bulan Ramadan. Ya Allah, tolong temani saya. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Kalaulah ada di hari ini dosa yang saya lakukan, tolong ya Allah, ampuni dan maafkan saya. Itu self-love tuh. Jadi self-love dalam Islam itu bukan wahai diri, kamu hebat, kamu kuat. No, itu buatan orang Barat. Self-love-nya orang Indonesia, orang Islam itu menguatkan iman, menyebut Allah lebih banyak, ya kan, dan meminta ampun kepada Allah lebih banyak, dan kemudian mengintrospeksi dirinya itu lebih sering. Nah, sesuai ayat ini, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Kenapa? Lanjutan ayatnya. Karena Allah sudah membentangkan surga yang luasnya langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Teman-teman semuanya, KPI amal soleh wajib itu takwa. Puasa takwa, sholat takwa, haji takwa, kemudian umrah juga takwa, infak dan sedekah itu juga takwa, zakat itu juga takwa. Semuanya takwa. Ini amalan wajib. Artinya apa? Kalau kita lakukan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan reward besar buat kita sebagaimana teman-teman marketing. Misalkan achieve ya, kerja keras, berbagai macam multimedia dipelajari, bikin konten dipelajari, kerjasama sama teman-teman multimedia. Kemudian AdSense juga dipelajari, kemudian media sosial ads juga dipelajari dan sebagainya. Untuk apa? Membangun market yang lebih luas lagi, sehingga apa? Begitu achieve, kan dapat reward. Itu loh kita sama Allah yang maha baik, yang ngasih hidup kita, yang kadang kita maksiat Allah masih sabar, yang ketika kita berbuat dosa Allah masih memberikan rizki dan nafas buat kita, yang ketika kita berpaling dan enggan beramal soleh Allah tetap berikan hidup untuk kita, anak yang tumbuh, keluarga yang harmonis dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau Allah sudah sebaik itu, masa iya kita memberikan balasannya seadanya? Itu namanya, maaf ya saya pakai kata-kata ini, nggak tahu diri.
Ramadan itu tarbiyah besar loh buat kita. Kenapa? Kenapa Ramadan itu begitu istimewa? Selain datangnya hanya setahun sekali, tiga hal yang menjadi keistimewaan utama dari bulan Ramadan. Satu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kedua, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ketiga, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada di bulan Ramadan masih enggan untuk membaca Quran, artinya, maaf, Quran itu kan kitab suci. Maka ini isyarat dari Allah bahwa berarti Al-Quran yang suci tidak mau dibaca dan disentuh oleh orang yang kotor seperti kita. Kalaulah sholat masih juga bolong-bolong, masih juga enggan, bukankah sholat itu silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Artinya ketika kita enggan untuk mengerjakan sholat tepat waktu di bulan Ramadan, artinya Allah sedang tidak mau berjumpa dan bertemu dengan kita. Harusnya itu menjadi pukulan bagi iman-iman kita, bagi hati-hati kita, bahwa ternyata selama ini kita hidup hanya sebatas hidup, seperti halnya hewan ternak yang Allah sampaikan di surat Al-A'raf, balhum azon. Bahkan manusia itu lebih 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 apa? Lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa demikian? Mohon maaf, hewan ternak itu tidak ada yang korupsi. Manusia banyak yang korupsi, korupsi waktu, korupsi materi dan lain sebagainya. Ini pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya membangun sisi profesionalisme kita sebagai seorang hamba kepada Allah, agar Allah jaga kesadaran profesional itu dalam interaksi secara sosial. Agar teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebegitu baiknya Allah sama kita, masa iya sih kita nggak bisa menikmati hidangan Ramadan ini dengan kesungguhan hati kita, yang kita nggak pernah tahu apakah tahun depan kita masih bisa menikmati Ramadan seperti tahun ini atau tidak. Kita nggak ada yang pernah tahu. Namun pesan saya adalah bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan ini untuk kita menikmatinya. Kenapa Allah sampaikan isyarat lewat lisan-lisan orang-orang yang Masya Allah bahwa Ramadan itu mulia karena surga dibuka selebar-lebarnya? Karena ampunan yang Allah berikan besar dan luas di bulan Ramadan. Yang sunnah diganjar jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan lebih banyak. Dan neraka ditutup rapat-rapat. Dan kemudian, apalagi, setan-setan dibelenggu. Saya ingin menyampaikan sebuah wasiat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, manusia itu lucu. Kenapa dikatakan lucu oleh beliau? Karena mereka, manusia-manusia ini sangat memimpikan surga Allah, tapi senangnya mengamalkan amalan-amalan yang membuat mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bulan puasa masih gibahin orang, mencela orang, cari-cari kesalahan orang, dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan itu semua setan dan jin dibelenggu. Lantas, siapa yang menjadi setan-setannya yang ketika bermaksiat? Diri kita sendiri. Allah yang memberikan isyaratnya. Saya buka Quran surat ke-6. Surat Al-An'am ayat 112. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan tentang manusia itu diberikan ujian berupa setan. Setan itu kumpulan sifat buruk. Satu wujudnya jin, yang kedua wujudnya manusia. Nah, di bulan Ramadan Nabi mengatakan bahwa setan-setan di bulan Ramadan itu semuanya dibelenggu. Maka yang bermaksiat adalah manusianya setan. Jadi, ya itu kita yang kadang masih suka malas-malasan saat bekerja, masih suka curang dalam bekerja. Terus ketika, dia gini, lucunya kita tuh ya, profesionalismenya seadanya, ketika ada ujian dalam keluarga, ya kan, maaf ya, contoh kayak anak sakit, tiba-tiba reimburse ke perusahaan. Loh, reimburse ke perusahaan gitu kan. Padahal Anda bekerja di situ, mungkin atasan nggak tahu gitu, tapi ternyata memang Anda sendiri menyadari bahwa Anda tidak profesional gitu kan, curang dalam bekerja, kan aneh gitu. Jadi seperti mohon maaf ya, meludahi gelas yang isinya air yang akan Anda minum sendiri. Tidak boleh teman-teman semuanya. Makanya saya katakan, kita curang, ya, kita tidak taat patuh terhadap aturan dari korporasi tempat kita bernaung, maka saya katakan, rizki yang kita dapati setiap bulan sebagai gaji, itu cenderung syubhat, bahkan haram. Lihat aja deh, pasti masalah akan bermunculan. Karena ada orang-orang yang bekerja, digaji mungkin 5 juta. Tapi ternyata
kapasitas dia dalam bekerja itu seharusnya dia digaji 10 juta. Maka yang 5 juta itu Allah akan akumulasikan. Apa? Anak selalu sehat, badan kita juga sehat, dimudahkan ibadah, rumah tangga harmonis, istri atau suami soleh dan soleha, dan lain sebagainya. Itu proses akumulasinya. Tapi ada orang yang sudah digaji sama Allah, lewat pekerjaannya dia mendapatkan 10 juta tapi kualitas kerjanya hanya 5 juta, maka yang 5 jutanya nanti Allah akan akumulasi dengan minus. Bagaimana caranya? Ya ada aja masalah dengan anak, ada aja masalah dengan istri. Itu teman-teman introspeksi diri deh ke situ. Rumah tangga panas ya kan, kemudian kendaraan ada aja masalahnya di jalan dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apakah kita sudah membangun integritas diri sebagai seorang hamba kepada Allah, sehingga Allah jaga integritas itu saat kita berinteraksi secara sosial dalam pekerjaan kita. Kenapa begitu? Teman-teman semuanya, kenapa saya katakan bahwa Ramadan itu membangun ikatan yang baik antara kita dengan Allah? Karena di bulan Ramadan kita sadar, bukankah selama ini Allah selalu melihat dan menatap kita, menyaksikan kita? Dan bukankah ayat yang dibaca tadi surat At-Taubah ayat 105, "I'lamu, bekerjalah kamu," kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah, Rasulnya, dan orang-orang solih yang ada di sekitar kita, mereka akan memberikan persaksian tentang kualitas pekerjaan kita. Nah, ini makanya berkaitan dengan satu, niat teman-teman bekerja selama ini di Tridaya Group untuk apa? Apakah hanya untuk uang, dan uang hanya gaji yang nggak seberapa? Sorry itu saya teman-teman, keukur gaji kalian loh. Nggak jauh-jauh dari UMR, ya tambah-tambah sedikit gitu, atau kurang-kurang sedikit gitu. Jadi sayang kalau kita hanya bekerja hanya untuk uang. Kalau misalkan ada bagian-bagian dari Tridaya ini yang misalkan seperti sekolah dan lain sebagainya, coba Masya Allah, mendidik anak-anaknya ternyata suatu ketika nanti menjadi seorang ulama, atau mungkin bukan dari dia, tapi dari rahimnya lahir anak-anak yang solih dan solihah, Masya Allah, itu jadi jariah untuk kita semuanya. Jadi kalau hanya sekedar bekerja untuk uang, sayang, Anda nggak akan profesional. Anda nggak akan profesional. Kenapa? Ketika gajinya dipotong, ngambek kan, komplain kan, yang kadang dikasih bonus, diem-diem, loh. Itu kita banget gitu. Makanya Allah mengatakan, bekerjalah kamu, beramallah kamu, i'lamu itu kan beramal. Salah satu amalan yang bisa kita kerjakan apa? Bekerja. Ya. Nah, pastikan berarti bekerjanya kita, karena Allah menyaksikan, karena Nabi dan Rasul nanti akan memberikan standar, ini baik atau tidaknya, dan orang-orang di sekitar kita juga akan menjadi saksi atas apapun yang kita kerjakan sebagai seorang profesional, maka pastikan saat bekerja, kata Allah, niatkan untuk mencari keridhoanku. Kenapa? Karena biar jadi amal soleh buat kita. Dan lanjutan ayatnya apa coba? Allah mengetahui, dan Allah maha bijaksana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alimu hakim." Jadi Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan walaupun luput dari CCTV kantor. Walaupun luput dari pengetahuan atasan, tapi ingat, Allah tidak pernah luput mencatat segala kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim itu harus menampilkan personal branding kita sebagai seorang muslim. Apa? Personal branding yang paling tinggi bagi seorang muslim adalah akhlak. Akhlak itu ya berbeda dengan adab. Adab itu dipelajari. Maaf, masuk masjid, baca doa, pakai kaki kanan, keluarnya kaki kiri, sebelum keluar berdoa dulu, ya. Nah, itu adab. Masuk ke toilet kaki kiri, sebelum masuk baca doa, seminimalnya basmalah, masuk ke toilet, membuka pakaian, baca doa, ya kan? Keluar dari toilet pakai kaki kanan, sebelumnya membaca doa, itu adab. Nah, kalau yang remeh sederhana seperti itu aja sering kita abaikan, maka jangan berharap Allah akan menjaga dan memunculkan nilai-nilai baik dalam diri kita yang besar. Itu adab. Tapi akhlak itu jujur, akhlak itu amanah, ya, akhlak itu disiplin, punya integritas, ya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah, dia sadar Allah melihat dan menyaksikan segala aktivitas yang dia lakukan, maka terbangunlah ikatan dalam hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kesadaran apa? Bahwa Allah melihat, menyaksikan dan menatap semua aktivitas yang dia lakukan. Maka tidak mungkin dia akan berbuat curang sebagai seorang muslim. Itu akhlak namanya.
Nah, itu namanya personal branding kita sebagai seorang muslim. Akhirnya apa? Bekerja, totalitas, profesional, cerdas dia bekerja. Dia punya timeline dalam pekerjaannya, workflow-nya ditata semuanya. Ketika harus keluar, dia akan keluar, tapi selesai dan tuntas semuanya. Kalaupun harus di pending sampai besok, maka besok menjadi prioritas utama sebelum mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Ya seperti halnya acara kajian pagi hari ini kita. Ini jadwal sudah masuk dari bulan yang lalu. Artinya teman-teman punya workflow, ya kan? Di bagian ya bagian-bagian tertentu lah, saya nggak tahu gitu kan. Yang artinya oh iya nanti Ramadan itu pasti ada mungkin ada acara bukber ya atau mungkin ada kajian inspirasi pagi seperti ini itu. Berarti kan sudah punya timeline pekerjaan yang akan dikerjakan. Berarti harusnya karena yang namanya ustadz itu tidak bisa dadakan ya mungkin ada ustadz yang bisa dadakan yaitu rizkinya gitu kan tapi umumnya itu tidak bisa dadakan maka dari jauh-jauh hari seperti dari yang dilakukan sama teman-teman dari daya itu namanya timetable management. Kenapa? Sama seperti karena kita terbiasa sebelum azan sudah mempersiapkan diri untuk ngapain? Ke masjid. Sebelum Ramadan sudah mempersiapkan hati untuk ngapain? Untuk mempersiapkan datangnya bulan spesial namanya Ramadan. Nah, saat kita bekerja juga sama. Sudah harus mempersiapkan hari ini, oh saya akan mengerjakan ini, dan ini. Pekerjaan yang belum selesai dari kemarin, ini harus saya tuntaskan. Kalau ada tambahan, berarti nanti mana yang menjadi skala prioritas, kita geserkan. Ah, itu namanya bekerja secara cerdas. Bukan pintar. Saya tahu kok, Tridaya insya Allah nggak kekurangan orang-orang pintar. Yang S1, S2, mungkin ada yang S3-nya juga, ya. Tapi apakah orang yang pintar itu cerdas? Belum tentu. Orang yang cerdas adalah orang yang terbangun kesadaran saat dia bekerja, Allah melihat dan menyaksikan apa yang dia kerjakan. Kenapa? Quran surat 50 surat Qaf ayat 17. Allah mengatakan semua aktivitas perbuatan yang kita lakukan dicatat. Berarti kan kita sadar bahwa Allah menyaksikan, Allah menatap apapun yang aktivitas yang kita lakukan. Ah, itu cerdas. Kenapa? Nabi membahasakannya, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian. Kenapa? Orang yang cerdas disebut sebagai orang yang banyak mengingat kematian karena dia sadar kematian adalah pintu gerbang pertemuan dengan Allah dan pertanggungjawaban semua apa yang dia lakukan selama dia hidup. Kata teman-teman semuanya, dari sini saya mengambil kesimpulan pertama, ayo sama-sama perbaiki niat kita. Ngapain kerja di Tridaya Group? Untuk apa kita kerja di sini? Saya katakan wallahi, kalau bekerja hanya untuk uang dan nominal, rugi. Rugi. Tapi pastikan teman-teman bekerja di sini, nas'aluka ridho kawal jannah. Cari ridho Allah. Cari pahala, cari bekal. Kenapa? Saya mohon maaf. Kita tidak pernah bisa membeli surga Allah hanya dengan pahala sholat, sedekah, tilawah Quran yang nggak seberapa, kemudian dan amal soleh yang lainnya. Tapi dilengkapi dengan ujian nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman semuanya lewat bekerja. Ujian nikmat. Untuk disyukuri kan? Apa definisi syukur? Syukur adalah mengkonversi semua nikmat yang Allah berikan menjadi amal soleh. Artinya, ketika diberikan nikmat bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bagaimana cara syukurnya? Dijadikan tempat dia bekerja sebagai ladang amal soleh untuk dia kembali dan pulang kepada Allah. Itu cerdas. Itu cerdas. Jadi mempersiapkan bekal sebaik mungkin sebagai seorang muslim. Ah, ini kita akhlak. Kita bicara akhlak, kita bicara personal branding kita as a muslim. Sebagai seorang muslim, maka pastikan ketika dia memiliki akhlak kepada manusia, lisannya tidak digunakan kecuali untuk yang baik. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aliyasmud. Kenapa hadis ini Nabi membukanya dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia sadar nanti ketemu Allah dan semuanya dipertanggungjawabkan. Sama kan? Seperti kayak kita bekerja. Tiba-tiba dipanggil atasan. Terus ditanya, pekerjaan yang ini udah beres belum? Kaget kita. Gitu. Pekerjaan yang ini tolong dikerjakan, tolong diselesaikan. Nah, kita tuh bukan cuma cari muka sama atasan. Harusnya pinter-pinter lebihnya cari muka sama Allah. Kenapa begitu? Bukankah Allah yang memberikan kehidupan buat kita? Atasan hanya memberikan gaji dan pekerjaan. Yang dengan gaji tidak seberapa itu, ya bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Selesai. Tapi Allah
membangunkan kita di pagi hari. Saat tidur nafas masih sempurna, peredaran darah sempurna, degup jantung juga sempurna, ya, dibangunkan dengan sempurna. Mengucapkan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apalagi? Kemudian mempersiapkan diri, dikasih air sama Allah untuk kita bisa mandi, dikasih sabun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahan-bahannya baik yang nabati ataupun yang mungkin buatan gitu kan. Itu semua kan ciptaan Allah. Kemudian apalagi? Ada anak, ada pasangan, kemudian ada rizki yang kita pakai untuk sahur ketika Ramadan. Di hari-hari biasa ada rizki makanan yang bisa kita makan untuk kita sarapan. Nasi goreng misalkan istri kita membuatkannya, apakah pernah terpikir siapa yang menanam padi yang sampai berasnya bisa jadi nasi dan kita makan? Gak pernah. Kita nggak pernah capek-capek juga harus nanam dulu kan. Allah yang hidangkan. Kenapa? Karena kita sarapan butuh energi untuk bekerja. Nah, ketika bekerja pakai kendaraan roda 2, roda 4, bukankah Allah yang menjaga? Alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Bukankah Allah yang menjaga kendaraan yang kita gunakan itu terhindar dari kecelakaan? Nah, itu iman, teman-teman. Bukan karena skill kita. Kalaupun kita punya intuisi yang kuat, ya, feeling yang bagus dalam mengendari kendaraan, bukankah Allah yang memberikan? Basyirah itu sebagai sebuah intuisi kita. Feeling kita saat mengendarai kendaraan. Artinya bisa mapping sampai beberapa puluh meter ke depan, satset-satsetnya dan lain sebagainya. Itu Allah. Kemudian apa lagi? Ketika kita bekerja, Allah mudahkan semua pekerjaannya. Ketika diberikan tekanan, tetap bisa tenang dan fokus kita mengerjakan semua pekerjaan. Bukankah itu Allah? Lantas pertanyaan saya, bagaimana syukur kita selama ini kepada Allah? Bukankah syukur itu adalah mengkonversi semua nikmat yang ada dan Allah berikan menjadi amal soleh yang buat kita? Sehingga apa? Kerjanya cerdas, berkualitas, totalitas, profesional. Buah dari kedekatannya dengan Allah. Sadar Allah melihat, sadar Allah menyaksikan, dan sadar Allah selalu menatap dan mencatat semua apa yang kita kerjakan. Sehingga terbangun ketakwaan di dalam dirinya. Tidak mau curang dia. Tidak mau dia akan mengambil apa yang bukan haknya. Tidak mau dia mencuri-curi waktu, mencuri-curi yang sifatnya bukan miliknya dia. Dia akan datang lebih awal sebelum waktu bekerja, dan dia pulang sebagaimana waktu pulang seharusnya. Teman-teman semuanya, itu integritas namanya. Sebagai seorang muslim. Dan itu kenapa saya tadi hadir sebelum acara bagian saya dimulai. Kenapa? Ini bagian dari ikhtiar saya untuk memberikan apa? Memberikan syukur saya kepada Allah. Kalau saya bisa datang lebih awal walaupun secara online, ya kan? Nah, itu menjadi sarana untuk saya bisa apa? Bisa tahu teman-teman, oh Masya Allah ternyata di absen, dari daerah mana, dari mana aja, ya kan? Unitnya apa saja. Saya sendiri secara umum belum mencari referensi tentang Tridaya Group itu seperti apa. Tapi secara umum ini adalah grup besar. Tadi saya dengar juga dari daerah anu dan lain sebagainya kan. Artinya kita keluarga dalam sebuah naungan, nama holdingnya Tridaya Group, ya kan, dengan bagiannya masing-masing, dengan unitnya masing-masing. Berarti kita bertanggung jawab kepada perusahaan sebagaimana hidup kita bertanggung jawab kepada Allah. Maka pastikan sebelum bertanggung jawab kepada Allah, ya, pastikan kita profesional dalam bekerja. Tapi Ustadz, ya saya punya bawahan, nyebelin, ya sudah. Anda juga punya hak untuk mengkat dia. Karena apa? Kita bikin tim itu bukan atas dasar belas kasih. Bukan atas dasar terima kasih juga, bukan. Tapi atas dasar profesionalisme. Itu kenapa orang HR itu menetapkan standar, ya kan, bekerja sama dengan manajer masing-masing unit untuk membuat SOP dan job desk. Itu standar nilai pekerjaan. Yang dari masing-masing itu turun apa? Nilai KPI. Gimana performance dari seorang ini, gimana absensinya, gimana masalah workflow yang dia kerjakannya, bagaimana disiplinnya, bagaimana dia dalam menghadapi tekanan dari atasan dan lain sebagainya. Itu KPI. Kita harus siap. Artinya gini, kan kita yang pengen bekerja, maka siap dengan konsekuensinya. Teman-teman semuanya, kebanyakan dari kita tidak punya mental itu. Kita minta, pengen ya Allah, saya masa sudah seumuran begini, pengen nikah, gitu kan, pengen punya pasangan. Dikasih sama Allah. Laki-laki dan perempuan yang kita pilih sendiri. Dan sekarang jadi pasangan kita. Begitu diuji, ya Allah, kenapa ujiannya berat? Ya Allah, seandainya Allah bisa ngomong, itu dia yang kamu minta dulu. Masa nggak bisa sabar, kan gitu? Bukankah kamu juga punya ujian terhadap pasanganmu? Terus apa lagi? Begitu sudah menikah, pengen punya anak.
Ya Allah, berikan kami anak cucu keturunan yang solih dan solihah. Dikasih anak, seorang ayah hanya sibuk bekerja saja. Tidak ikut mendidik seperti, tidak ikut bersama istri untuk mendidik anaknya. No, salah. Salah satu pendidikan utama dari seorang ayah adalah memastikan satu, rizki yang masuk ke rumah halalan toiban. Tidak curang sama sekali. Tidak bekerja dengan sogok menyogok. Kenapa? Itu teladan namanya. Itu akhlak namanya. Akhlak dia kepada anak dan istri. Saya pernah ngisi di salah satu institusi kementerian di Indonesia, teman-teman semuanya. Saya katakan sama beliau-beliau, dan itu menjadi institusi dengan tingkat perselingkuhan dan perceraian salah satunya tertinggi di Indonesia. Saya katakan kepada beliau-beliau ini, ya, laki-laki semuanya temanya apa? Belajar menjadi seorang suami. Bukankah kewajiban suami adalah mencari nafkah? Apa kaidah nafkah? Quran surat kedua 168 dan 172 dari suratul Baqarah. Pastikan rizkinya halalan thayyiban. Apa yang saya katakan? Jangan sampai ya gaji kalian 5 juta, 10 juta, tapi tiba-tiba pulang ke rumah membawa uang satu kresek isinya 500 juta. Anda durhaka kepada istri dan anak-anak Anda. Itu akhlak namanya. Karena akhlaknya terjaga kepada Allah, dia sadar Allah melihat dan menyaksikan dia, dan dia sadar bahwa aktivitas pekerjaan dia akan dipertanggungjawabkan, maka dia akan menjaga akhlaknya kepada sesama manusia. Gak curang, gak akan zolim kepada orang lain, gak akan datang terlambat. Kenapa? Kalau sebuah teamwork itu ada yang terlambat satu, pasti akan ada yang jomplang. Ih, ini gimana sih, gitu kan? Katanya datang janjian jam segini, tapi malah datang jam segini. No, Muslim itu tidak seperti itu. Di semakin berkualitas ibadah kita, semakin berkualitas puasa Ramadan kita, maka saya katakan demi Allah, kita akan berkualitas sebagai seorang muslim di hadapan Allah dan berkualitas secara perilaku, sikap, dan ucapan kepada sesama. Teman-teman semuanya, saya hanya ingin mengajak diri saya dan kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita menganggap dan merasa bahwa selama ini kita wangi dengan amal soleh yang kita miliki. Tapi ternyata wangi itu bukan wangi karena amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi aroma yang muncul itu karena amal soleh kita terbakar sia-sia karena salah niat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya titip pesan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah perbaiki, sungguh-sungguhlah untuk taat. Sungguh-sungguhlah dalam sholat. Sungguh-sungguhlah dalam menjalani puasa ini. Saya katakan demi Allah, belum tentu tahun depan kita akan menikmati puasa lagi seperti kita menikmati puasa sepekan ke belakang ini. Nggak ada yang bisa menjamin. Itu kenapa Nabi SAW mengatakan, memberikan isyarat kepada kita dalam sholat. Mengatakan apa Nabi? Jadikan ini sholat terakhir. Artinya kan ada kesungguhan. Bahkan Nabi juga berpesan kepada Bilal bin Rabah sebelum menunaikan azan. Apa kata? Kata misuh-misuh sama pemerintah. Kata Nabi SAW, ya, ya Bilal, arihna bis sholat. Istirahatkan kami dalam sholat. Artinya Pak, sholat itu bukan beban. Sholat itu adalah cara kita untuk mengistirahatkan dan mengkondisikan hati kita sebelum melanjutkan pekerjaan kita. Yuk kita gali hikmahnya. Untuk kita bisa paham, bisa berpuasa secara berkualitas, dan sholat berkualitas, dan mengerjakan ibadah lain yang berkualitas. Tadi yang puasa sudah saya bahas di awal. Sekarang saya mau membahas sedikit tentang sholat. Kenapa Allah bangunkan kita di sholat subuh? Ada syariat sholat subuh di waktu yang masih gelap gulita. Karena Allah ingin mengkondisikan hati kita agar siap berhadapan dengan dunia yang keras. Dan itu Allah ingin kita berdiri di atas kaki-kaki kita dan tidak terseret dengan gemerlapnya dunia. Kenapa ada waktu zuhur untuk kita sholat zuhur? Karena Allah ingin mengkondisikan hati kita untuk bisa tetap tenang dalam menghadapi ujian-ujian dan masalah-masalah dunia yang pasti melelahkan dan membuat kita capek. Kenapa ada waktu asar dan maghrib? Karena Allah tahu kita akan kembali ke rumah-rumah kita, kembali ketemu orang tua, ketemu orang-orang yang kita cintai. Allah mengkondisikan hati kita agar kita terbebas dan terlepas dari beban dunia dan kembali ke setelan awal kita, bertemu dengan keluarga dan lebih hangat dengan mereka. Kenapa ada sholat Isya? Karena Allah ingin mengkondisikan hati kita bebas dari semua dendam, hasad, dengki, iri, amarah, ya, kayak baru tuh misu-misu sama pemerintah, marah, ya, kecewa dan lain sebagainya terhadap dunia, terhadap orang, terhadap siapapun.
Akhirnya bisa tidur istirahat dengan tenang, dengan nyaman. Itu kenapa Nabi SAW menyunahkan kita, mensunahkan kepada kita untuk apa? Berzikir sebelum tidur, beristighfar sebelum tidur, ya, berwudu sebelum tidur. Untuk apa? Tidur dalam kondisi tenang dan damai sehingga besok bisa bangun lebih awal lagi untuk mengulang apa? Episode hari baru dengan kehidupan yang lebih berkualitas. Masya Allah, teman-teman. Apakah itu kebetulan? Tidak. Gitu. Pertanyaannya, apakah pernah menggali sampai sejauh itu? Banyakannya tidak. Karena kebanyakan kita hanya menjalani ritualitas kehidupan saja. Ya sudah, bangun pagi, ibadah, berangkat kantor, sebelumnya sarapan, ketemu di kantor, hey bro, sehat, hey sis, sehat teteh, kumaha damang, dan lain sebagainya gitu ya. Selesai sholat, waktu istirahat gitu kan, makan, selesai makan sholat, ya kan, sorenya pulang, pulang macet gitu kan, dengan macetnya Bandung misalkan gitu, terus akhirnya apa, sampai di rumah dalam kondisi setengah stres gitu kan, beban pekerjaan dan lain sebagainya, tidak hangat sama istri, tidak hangat dengan suami, tidak akrab dengan anak-anak dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mandi, ya kan? Makan, rebahan. Besoknya begitu. Apakah kehidupan yang begitu yang kita mau? Buatlah hidup kita lebih berkualitas, seiring dengan berkualitas hubungan kita dengan Allah. Buatlah diri kita menjadi sisi seorang manusia, seorang muslimin yang profesional dalam bekerja, seiring bertambahnya kedekatan kita dengan Allah. Buatlah kita sebagai seorang muslim yang memiliki nilai-nilai integritas di dalam diri kita dengan membuat hubungan yang dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Salatlah dengan khusyuk. Bagaimana salat dengan khusyuk itu? Sadar Allah melihat, sadar Allah menatap, dan pahami bacaan-bacaan salat Anda. Maka ketika kita memahami bacaan salat kita, ya, apa yang kita rasakan kemudian pasti salatnya tumakninah. Gak akan buru-buru. Gak akan buru-buru. Apalagi di bulan Ramadan ini spesial. Salat menjadi salah satu sebab dari digugurkannya semua dosa-dosa kita. Nabi yang mengatakan, Man koma Ramadana. Barang siapa berdiri di malam-malam Ramadannya Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosa di dalam diri kita. Dan isyarat salat ini juga Allah sampaikan di Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ke-3 dah. Saya putus sampai situ aja. Kalau secara keseluruhan ayat 1 sampai 11. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia sadar selalu ditatap oleh Allah. Dengan imannya dia bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena ketika dia mampu bersyukur kepada Allah dan bersabar dengan semua ujian yang Allah berikan, ayat 11-nya, Allah akan berikan balasan surga Firdaus di akhirat nanti. Lalu apa amalannya? Balik ke ayat kedua, salatnya khasyi'un, salatnya khusyuk. Kemudian apa dampak dari sholat khusyuk yang dia kerjakan itu? Ayat ketiganya, dia terjaga dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Ini kan berarti kan gini, pelajaran dari Allah bahwa seorang mukmin, orang yang beriman itu punya integritas yang besar. Dan ketika dia bekerja profesional, dia nggak akan berbuat sesuatu yang di luar dari job desk dia atau di luar dari workflow-nya dia, di luar dari pekerjaannya dia. Kalaupun harus membantu, dia izin sama atasannya. Dia izin sama atasannya. Kalau dia harus memodifikasi pekerjaannya, dia berkoordinasi dengan atasannya. Dia nggak sia-sia apa yang dia kerjakan. Dan dia juga tidak berkata-kata dengan kata-kata yang sia-sia. Apa? Kata-kata buruk, celaan, cacian, makian, umpatan, gibahan, dan lain sebagainya. Itu sia-sia semuanya. Bukankah Allah mengatakan juga di Quran surat ke-49, yang tadi sedikit saya spill ya. Ketika ada yang mengatakan kalau terlintas bagaimana Ustaz? Di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Innamal mu'minun al-ikhwah. Coba, orang yang beriman bersaudara. Ingat, surat 23, qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman pasti bahagia. Iman standarnya. Kenapa orang yang beriman itu bersaudara satu sama lain? Ayat 11 dan 12-nya. Larangan dari Allah. Saling mengorek-ngorek kesalahan. Saling mencela, saling mengolok-olok. Saling mencari-cari kesalahan dari masing-masing. Dan saling berprasangka satu sama lain. Berarti kalau ada kaidah terbalik, kenapa ada orang yang sering mencela, sering mengolok-olok, sering mengorek-ngorek kesalahan orang, kemudian sering berbuat perbuatan yang sia-sia dan berucap dengan ucapan yang sia-sia? Kalau kaidah terbalik dari kaidah Quran ini, berarti itu gambaran dia sedang bermasalah imannya, tidak memiliki integritas di hadapan Allah, sehingga lihat aktivitasnya pasti tidak berkualitas sama sekali. Itu gampang loh teman-teman semuanya. Isyarat-isyarat yang harusnya
kita gunakan kecerdasan kita untuk menelaah sehingga kita menjadi insan-insan yang unggul dalam bekerja cerdas dan berkualitas, hasilnya apa? Tuntas, ya. Dan ketika bekerja ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ngisi di salah satu hotel bintang 4 di Jogja, yang kebetulan waktu itu ketemu dengan GM-nya, dan alhamdulillah menjadi saudara seiman. Salah satu value dari hotel itu adalah huruf L, karena memang nama hotelnya itu diawali juga huruf L. Apa? Lillah. Artinya membangun iklim kondusif dalam bekerja, iklim yang baik dan positif dalam bekerja. Kalau perusahaan tidak menciptakan iklim yang kondusif dan baik itu, apalagi kalau misalkan ternyata ya mungkin bisnis ownernya seorang muslim, itu Masya Allah banget itu. Kita punya kewenangan yang besar dan luas untuk membangun sebuah iklim yang baik. Tapi kalau ternyata bisnis ownernya non-muslim, maka manajemen, kalau isinya beberapa orang muslim, maka itu bisa dijadikan sebuah kebijakan tambahan. Untuk apa? Untuk menghadirkan iklim yang kondusif bagi pekerja-pekerja yang mungkin mayoritas muslim. Ada sebuah korporasi multinasional yang base-nya di Bandung, ya. Beliau pemiliknya itu non-muslim. Dan bahkan di jajaran manajemen top of the top-nya itu juga kebanyakan non-muslim. Tapi Masya Allahnya ya, itu karyawannya itu diberikan diberikan suasana yang kondusif untuk mereka mudah dalam bekerja, mudah dalam beribadah. Bahkan reward-rewardnya Masya Allah. Tahun lalu bulan November saya berangkat sama 35 karyawannya. Ngapain? Umroh. Dan saya yang membimbingnya. Artinya apa? Ini jadi pelajaran. Maksudnya berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya duduk di manajerial gitu kan, dan sekarang dengan izin Allah juga Allah berikan kesempatan saya untuk berdakwah. Ini match loh ketika bisa membangun sisi kondusif, kalau kita bisa menjadi pelopor dari terbangunnya habits yang baik dan positif di kantor. Kalau tidak bisa dengan manajemen, maka mulailah dari diri kita sendiri. Ya, mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Bekerjalah dengan profesional, tunjukkan integritas kita sebagai seorang muslim, komitmen kita, amanahnya kita, disiplinnya kita. Saya katakan teman-teman kita di luar sana yang non-muslim, itu tidak pernah belajar Al-Quran dan hadis. Mereka melihat Islam itu dari wajah-wajah asli dan perilaku kita sebagai seorang muslim. Yang korupsi, ya orang Islam. Yang suka bolos, ya orang Islam. Jangan sampai itu menjadi sebuah celah untuk mereka akhirnya merendahkan Islam. Yang rendah itu bukan Islam, dari diri kita. Yang rendah di hadapan Allah karena tidak mampu menjaga nilai-nilai Islam itu hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ketika beraktivitas semau gue, ketika beribadah, ya melepas kewajiban saja. Tidak dengan ibadah-ibadah yang berkualitas. Maka di bulan Ramadan ini saya berharap untuk kita semuanya, saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya untuk sama-sama totalitas dalam menjaga profesionalisme dan integritas kita sebagai seorang muslim. Berpuasalah dengan sepenuh hati, ya. Sadarlah bahwa Allah selalu melihat dan menatap kita. Kurang-kurangilah untuk membicarakan keburukan orang lain. Mulailah untuk lebih banyak membaca kesalahan dan kekhilafan dalam diri lewat proses introspeksi diri, karena itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab kehidupanmu di akhirat nanti. Artinya, proses itu hanya akan kita dapati dari hisab diri kita lewat proses refleksi diri, introspeksi diri. Kedua, perbaiki kualitas sholat kita. Bangun kesadaran bahwa sholat itu silaturahmi kita kepada Allah. Ya, jadi satu, niatnya dijaga. Yang kedua, tingkatkan kualitas dari amal soleh. Apa saja? Perbaiki puasa dan tingkatkan kualitas sholat kita kepada Allah. Yang ketiga, teman-teman semuanya, saya titip pesan, selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan usia saya dalam keridhaan-Mu. Panjangkan usia saya dalam amal solih yang berkualitas. Senangkan diri ini, ya Allah, untuk melakukan perbaikan dan kebaikan dalam diri ini. Ya Allah, tutup mata dan telinga ini terhadap aib-aib dan kesalahan dari orang lain, ya Allah. Dan jangan biarkan lisan ini jangan biarkan lisan ini terus berkata-kata tentang sesuatu yang buruk tentang orang lain, ya Allah. Tapi izinkan diri ini untuk terus menghisap-hisap diri ini, sehingga hamba bisa menjadi hamba-hamba yang totalitas dalam taat, totalitas dalam bekerja, totalitas dalam berbuat kebaikan-kebaikan yang kau ridhoi, sehingga itu menjadi amal soleh untuk kami semuanya. Teman-teman, itu doa. Minta sama Allah. Jangan cuma minta, ya Allah luaskan rizki saya, tapi nggak siap untuk berkomitmen dengan rizki yang luas itu.
Kebanyakan begitu. Makanya kenapa banyak dari doa kita yang belum diijabah sama Allah? Jawabannya sederhana. Karena menurut Allah, kita belum layak untuk mendapatkannya. Maka yuk, sama-sama di bulan Ramadan ini, layakkan diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, sehingga nanti di akhirat Allah berikan balasan surga, dan ketika kita bekerja, bekerja dengan cerdas, tuntas semua pekerjaan, ikhlas kita melakukannya, dan berdiri tegak di atas integritas kita sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya paparan materinya. Ini sangat menginspirasi ya buat kita, terutama di Tridaya Group ya, yang pada intinya betul ya, kita juga memiliki SOP, job desk, dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi acuan untuk kita dalam bekerja secara profesional. Ustadz izin bertanya, bagaimana menjaga kerja cerdas di bulan puasa? Menyikapi hadis Rasulullah, jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim. Hadis riwayat Abu Daud, sehingga tidak jadi ajang gibahin atasan yang ngakalin orang lain dengan kecerdasannya yang telah terbukti telah cacat hukum atau cacat adat. Nah, apalagi sekarang ada tren yang sedang viral, itu no viral, no justice, gitu Pak Ustadz. Dari Pertanyaan saya gini, ini pertanyaan ini ya cakupannya kepada pemerintah atau ruang lingkup kerja kita. Saya pingin teman-teman itu juga dewasa. Kalau mau bertanya itu, pastikan pertanyaan itu meningkatkan iman kita, bukan malah hanya sekedar menjadi sesuatu tameng untuk pembenaran dari diri kita, bukan. Kalau ini kaitannya pemerintah, sekarang birokrasinya kan serba terbatas. Mau kita teriak-teriak nggak akan didengar. Maka cara terbaik kita apa? Mendoakan kebaikan buat mereka. Dan itu selemah-lemahnya iman loh. Karena apa? Proses perubahan yang bisa kita lakukan, satu lewat tangan, kedua lewat lisan, ketiga lewat doa. Dan lewat doa yang bisa kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena kan yang benar dianggap salah, yang salah dibenarkan. Itu sekarang. Nah, kalau ruang lingkupnya adalah pekerjaan, ya silakan ingatkan. Kalau ternyata diabaikan dan justru malah kita yang kena mentality blaming dari mereka, ya sudah resign, selesai. Cari pekerjaan yang jauh lebih baik lagi yang bisa kita di situ terjaga apanya kebaikan-kebaikannya. Adanya orang-orang seperti itu yang ingin saya garis bawahi adalah jadi ujian buat kita. Kalau orang Sunda menyebutnya apa? Tong sarwana. Kan gitu. Jangan sampai sama seperti itu. Kalau perlu ingatkan, dan ingatkan juga teman-teman yang membahas keburukan-keburukan beliau ini. Bahwa apa? Mungkin beliau ini punya keburukan, tapi saat kita membicarakan keburukan orang lain, itu artinya kita juga buruk di hadapan Allah. Iya. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi itu, apakah kalian mau memakan bangkai-bangkai dari daging saudaramu sendiri? Kata Allah begitu. Nah, itu yang kita sering nggak sadar. Makanya kebanyakan manusia itu paling mudah untuk menghukumi dan mengoreksi orang lain, tapi susah mengoreksi diri sendiri. Secara struktural ya, ulama mengatakan rusaknya sebuah negeri itu karena rusaknya apa? Rakyatnya. Rusaknya sebuah negeri, pemimpinnya, ya, struktural penguasanya itu karena rusaknya bawahannya. Nah, itu introspeksi diri kita sebagai seorang yang mungkin bekerja dan tinggal di sebuah negeri yaitu Indonesia. Makanya kalau mau memperbaiki dari mana? Dari keluarga kita dulu. Apa yang saya sampaikan itu tentang diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan pasangan, perbaiki kedekatan kita dengan anak-anak. Perbaiki itu dulu. Yang nanti kita nggak pernah tahu apakah 10, 20, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, anak-anak cucu keturunan kita yang akan merubah kondisi dan keadaan di dunia ini. Atau nanti anak-anak kita, cucu cicit kita yang punya perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai apa? Profesionalisme dalam kebaikan. Apa? Kayak contoh gini, apa namanya? Kan biasanya di tempat-tempat proyek itu ada tulisan safety first, ya kan? Nah, ada yang menggantinya selain safety first apa? Salat is number one. Itu saya tahu milik pengusaha Muslim, gitu. Jadi artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri.
sehingga tidak jadi ajang gibahan atasan yang ngakalin orang lain. Ya sudah, gini teman-teman, saya kasih kaidahnya ya. Allah tidak akan menghisap diri kita tentang ucapan, sikap, perilaku orang kepada kita. Tapi Allah akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, dan perilaku kita kepada orang lain. Itu yang saya maksud tadi. Kita membicarakan keburukan orang lain, tapi kita nggak sadar bahwa di hadapan Allah saat itu pun kita pun menjadi hamba yang buruk. Nah, perbaiki dulu diri kita. Doakan. Doakan, ya Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil di perusahaan kami, yang amanah di perusahaan kami, yang menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Gitu. Dan kita juga harus siap dengan pilihan. Apa? Ya Allah, jangan takut untuk nggak bisa dapat rezeki. Kalau ternyata memang tidak lagi kau ridhoi aku berada di sini, maka pilihkan tempat yang lebih kau ridhoi. Nah, itu namanya profesional. Doa saya sederhana loh teman-teman. Ya Allah, kumpulkan saya dengan orang-orang yang kau ridhoi, dan ridhoi saya berada di tempat dan berada di antara mereka. Itu doa saya. Gitu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya selesai ngisi kajian nih, saya pulang ke rumah, istirahat sama keluarga. Kenapa? Keluarga adalah tempat pertama yang Allah ridhoi. Nggak kebanyakan nongkrong yang isinya apa? Banyak hal yang dibicarakan dan itu banyak yang keburukan. Dan alhamdulillah, minimal saya mengkondisikan keluarga saya dulu dan diri saya. Dengan harapan apa? Di kemudian hari nanti akan ada perubahan yang dilakukan oleh Allah lewat orang-orang yang kita rubah hidupnya. Siapa? Keluarga kita. Karena kalau mau merubah seseorang itu nggak bisa semalam dua malam. Nggak seperti Dayang Sumbi gitu kan, yang minta, apa ya, kalau nggak salah benar, Dayang Sumbi yang minta anaknya membangun sebuah istana. Ternyata matahari muncul, marah anaknya, ditendang perahunya, jadilah Tangkuban Perahu gitu. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi kualitas dari sebuah tempat kita berada itu tuh tergantung dari kualitas diri kita, itu pertama. Sama seperti negeri ini yang tadi ada ngomong ya, apa namanya, misuh-misuh sama pemerintah gitu. Capek buang-buang energi gitu. Kenapa? Nggak akan didengar. Lebih banyak loh adik-adik kita yang mereka demo kemarin. Apa dampaknya? Walaupun memang banyak yang terjadi apa? Tes water dulu kan, tes ombak dulu. Ketika kaum musliminnya bereaksi, dapat di denial. Tapi kan kita nggak tahu kecurangan apa yang ada di belakang itu, ya kan? Nah itu di luar jangkauan kita. Makanya solehahkan diri kita dulu, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, ya, dan jadilah orang Muslim yang punya integritas. Salah satunya adalah, ya, berani untuk mengingatkan orang yang salah dengan cara yang bil ma'ruf, gitu, dengan cara yang baik. Sekali, dua kali, tiga kali, tidak bisa, tidak ada perubahan. Pilihan kita, mau tetap stay di situ tapi makan hati, atau pergi, tapi dengan kepala yang terangkat dan tegak. Kenapa? Karena kita menegakkan kebenaran. Kebenaran yang kita tegakkan semata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz ya. Lanjut Pak Ustadz, ini mungkin yang misu-misu tadi terkait pemerintah yang suka bikin gebrakan aneh-aneh nih Pak Ustadz ya. Di forum itu maksudnya gibah bukan? Ya itu gibah. Oh gibah ya. Itu gibah. Dan itu udah jadi dosa buat kita ya. Kalau bisa gibah itu gibah solutif gitu. Gimana solutif? Sis, tahu nggak sis? Nah ini kan yang nanya perempuan ya. Cek, apal tuh gitu kan. Oh pemerintah bikin gini-gini. Saya sih nggak setuju. Kenapa? Ini pasti buruk dampaknya. Yuk kita mulai. Bagaimana? Kita gibahnya solutif. Yuk kita didik anak-anak kita biar nanti ketika mereka dewasa jadi pemangku-pemangku pemerintah tapi yang amanah. Itu gibah positif namanya. Dan itu boleh. Ya. Gitu. Ya, bukan malah gibahnya yang mengandung dosa. lanjut Pak Dani, lanjut. Siap Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz pertanyaan selanjutnya dari Kak Sofia. Iya. Tadi kan kita harus ekstra hati-hati ya dalam bekerja. Nah, jangan sampai korupsi waktu dan menjadikan penghasilan yang diterima syubhat. Nah, kadangkala dalam bekerja ada jenuhnya nih, sehingga di luar jam istirahat normal, misal buka-buka medsos dulu dan ternyata jadi dapat ide nih yang nantinya juga untuk kepentingan pekerjaan. Apakah itu termasuk korupsi waktu nih Pak Ustadz atau menjadikan syubhat juga gitu? Ini sama apa namanya? Pak Dadi, sama pembenaran orang yang ngerokok. Katanya kalau ngerokok tuh pikirannya rada plong terus dapat ide gagasan gitu kan. Makanya tadi saya spill, kenapa nggak waktu kosong itu sebagai muslim ya, itu tilawah Quran dan mengkaji. Izin sama atasannya.
gitu. Beda halnya sama orang kreatif ya. Kalau orang kreatif memang harus explore. Nah, pastikan ketika kita explore itu sudah memberitahu dulu sama atasan di sebelumnya, Pak, saya izin di waktu-waktu tertentu ketika saya mentok dalam mendapatkan ide gagasan untuk membuat sebuah produk kreatif ya gitu kan, ide, dan saya butuh untuk explore di media sosial atau di website-website gitu. Nah, itu izin dulu. Kalau diperbolehkan, lakukan. Nah, tapi ada term and conditionnya juga gitu. Karena apa? Kalau udah buka media sosial itu kan segala dibuka, segala katingali gitu kan. Akhirnya yang mau ngelihat bentuk-bentuk apa namanya desain, nah iya teh acukna lucunya kanggo lebaran kan gitu. Nah di Betul, situ betul. yang nggak boleh gitu. Jadi teman-teman juga harus punya filter, jangan sampai kalimat itu menjadi sebuah pembenaran buat diri kita. Akhirnya ya, dalihnya buka medsos. Sebetulnya 10 menit di awal ide gagasan udah ketemu, tapi buka medsosnya bisa setengah jam sampai 1 jam. Ngapain? Ngeliatin apa namanya market yang warna oranye, warna hijau gitu kan? Gitu. Kenapa barangnya lagi lucu-lucu, apalagi bentar lagi Ramadan, ada sale menjelang Lebaran dan lain sebagainya. Ya salah, itu dosa, keluar dari ketentuan yang seharusnya. Jadi teman-teman, saya tahu yang nanya ini mungkin senyum-senyum kayak Pak Dani juga senyum-senyum kan. Yuk dewasa. Iya, saya kan punten ya, kan udah pada kolot semua atuh gitu ya. Gitu. So, dewasa. Orang dewasa itu hati-hati. Orang dewasa itu tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, Pak Ustadz, terima kasih luar biasa. Ya. Ini lanjut dari Kak Dike, Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana memaksimalkan ibadah saat haid? Nah, ini mungkin untuk muslimah ya, Pak Ustadz. Oke, siap. Untuk head, teman-teman, boleh nggak tetap membaca Quran? Boleh, tapi pastikan tangannya dialas. Ya, dilapisi. Contoh, misalkan anggap ini kalau kelihatan ya, ini lap, misalkan ini kain. Nah, itu boleh disimpan di tangan kita, ya kemudian tangan kita pakai sarung tangan ngambil Al-Quran, ya. Nah, terus dibaca. Itu boleh, gitu. Atau teman-teman beli counter zikir yang digital. Bagusnya sih yang dicas ya. Jadi biar awet. Itu murah kok, cuma sekitar 100 sampai 150 ribuan. Nah, zikir sebanyak-banyaknya, solawat, ya kan? Nah, bagaimana ketika bekerja, fokus bekerja, sambil ngedengerin murotal misalkan, tapi izin juga ke atasan kalau memang tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu dan itu bukan bagian dari job desk kita, silakan. Tapi biasakan pakai headset sebelah, jadi kalau dipanggil itu nggak budek gitu. Ya, jadi dengerin murotal. Untuk apa? Menjaga kesadaran kita dalam kebaikan amal soleh. Bukankah mendengarkan Al-Quran itu dapat pahala? Ya. Bukankah dalam mengisi waktu kosong kita berzikir dapat pahala? Iya. Nah, itu diantaranya. Jadi bisa mendengarkan murotal, bisa banyak berzikir dan bersolawat, bisa juga baca Quran tapi tidak langsung menyentuh mushaf Qurannya. Bisa juga dengan sedekah, karena sedekah kan nggak bisa dilakukan per detik. Tapi ada sedekah yang bisa dilakukan per detik. Maksudnya gini, kita tidak bisa sedekah secara materi per detik. Maka ada sedekah yang lain yang bisa kita lakukan per detik. Apa? Zikrur Rahman, zikrullah. Ya, kemudian apa? Mendengarkan apa namanya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu biasain. Jangan musik doang yang didengerin gitu. Karena khawatirnya nanti malah membuat kita jadi lalai dan hati kita jadi keras. Allahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini nampaknya ada dua pertanyaan terakhir ya, rekan-rekan. Siap. Nampaknya kita juga sudah dibatasi oleh waktu. Izin bertanya, Ustadz, lintasan hati yang sering kali muncul, apakah secara kontan dapat terhapus dengan istighfar? Saya pernah dengar, setiap kali menyadari ada perilaku buruk, lintasan hati yang tidak baik segera istighfarkan. Sehingga tidak menjadi terkumpul dan menjadi dosa yang menumpuk, membuat amalan-amalan kelak minus saat dalam timbangan Allah. Siap. Baik, Bu Desi, lintasan hati itu bisikan setan. Yuwas wisufi sudurinas. Jadi hati itu kan kolbu. Nah, kolbu itu berada di dalam sudur. Nah, di surat An-Nas, yuwas wisufi sudurinas. Setan itu akan membisikkan rasa was-was, overthinking, baperan, suuzon. Nah, itu di dalam sudur kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Istighfar. Ya, istighfar, ya kan? Kalau belum cukup tenang, istighfar lagi. Kalau nggak tenang juga, ambil wudhu, sholat 2 rakaat untuk menenangkan itu. Nah, biasanya pengaruh setan itu saat istighfar akan hilang. Yang tinggal itu hawa nafsu kita. Nah, itu kenapa saya menitik beratkan pada poin ibadah yang berkualitas untuk mengontrol hawa nafsu kita di dalam jiwa kita.
Ini kan istighfar bisa menghilangkan menghilangkan pengaruh dari setan. Nah, ibadah yang berkualitas itu untuk mengontrol hawa nafsu kita. Sama halnya kayak besti-besti kita. Jadi gini, kenapa Allah memberikan isyarat setan itu ada dari golongan jin dan manusia? Kalau dari golongan jin, istighfar selesai. Yang bahaya itu setan dari golongan manusia. Siapa teman gibah kita? Kan nggak mungkin. Kalau setan dari golongan jin, kita pegang dada. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun dan lain sebagainya. Baca ayat kursi. Ya. Tapi kalau lagi ngumpul sama besti, teman tiba-tiba celetuk ngomongin orang, kan nggak mungkin kita bacain ayat kursi. Amok dia nantinya. Gitu. Makanya kita yang harus membentengi diri. Dengan cara apa? Menarik diri. Nggak asik lagi nih, nggak besti lagi. No, kita sedang belajar untuk menjaga kewarasan diri kita. Jangan sampai tadi betul apa kata Bu Desi, jangan sampai amal-amal kita malah minus. Karena apa? Muflis. Kenapa muflis? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Nanti orang-orang yang kita bicarakan aibnya, dosa-dosanya, kesalahannya, itu menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak pernah minta maaf sama mereka kan pada faktanya. Coba deh, yuk introspeksi diri, muhasabah diri. Ingat nggak kapan pertama kali kita ngomongin keburukan orang? Lupa pasti. Pasti lupa gitu kan. Nah, pernah nggak minta maaf sama mereka? Kebanyakannya enggak. Nah, itu nanti di hadapan Allah ada keadilannya. Amal soleh kita dipindahkan ke mereka, amal soleh kita habis, orang yang kita zolimi lewat lisan, sikap, dan perbuatan kita belum selesai antriannya, maka dosa-dosa mereka dipindahkan ke kita, dan tadinya di bumi terlihat seperti orang soleh dan soleha, tapi jahat lisannya, jahat sikapnya, jahat perbuatannya, akhirnya dengan keadilan Allah ditenggelamkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, dan kita nggak mau itu. Maka ya sama-sama perbaiki kualitas hubungan kita agar kita punya barrier, ya, punya kesadaran yang bisa menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan. Allahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, ini nampaknya pertanyaan terakhir ya. Oke, siap. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau sebagai tutor kita mendapatkan tawaran nih untuk membantu siswa ketika dia tes masuk universitas, itu bagaimana hukumnya? Maksudnya siswa tes kita dampingi karena tes masuknya online. Jadi Jawabannya boleh asal nggak ngasih tahu jawaban. Betul kan? ya, ya, Jadi ya. biar dia yang bekerja, kita duduk di sampingnya boleh, kita menemani, mendampingi boleh, kan? Kan judulnya gini, membantu siswa ketika dia masuk universitas itu bagaimana hukumnya? Kalau membantu menjawab, tidak boleh. Tapi kalau kalimatnya kita dampingi karena tes masuknya online, itu boleh. Mendampingi kan menemani. Kalau Ya. membantu, ya menjawab. Itu tidak boleh. Jadi jawabannya, kalau mendampingi sebagai pendamping saja itu boleh. Yang nggak boleh itu membantu memberikan jawaban. Nah, itu dosa. Itu zolim. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insya Allah luar biasa ya Pak Ustadz. Jawabannya yang singkat, padat, dan juga jelas ya untuk kita semua. Serta nampaknya kita juga sekarang sudah masuk di sesi akhir ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah terlibat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang melalui chat yang luar biasa dan juga memberikan pencerahan juga ya untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk bermunajat kepada Allah dalam kondisi yang khusyuk. Pejamkan mata, tundukkan kepala kita, angkat tangan kita dan hadirkan hati. Ini hari mulia, di bulan yang mulia, dan kita juga sedang melakukan sebuah aktivitas mulia yaitu thalabul ilmi. Insya Allah Allah sedang melihat dan menatap kita, menyaksikan kita dalam berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Ghafar, ya Afu, ya Tawab, ya Sami' ya Basir, ya Mujibas Sa'ilin.
Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini. Semua dalam penglihatanmu, ya Allah. Semua dalam tatapanmu, ya Allah. Dan semua dalam catatanmu, ya Allah. Maka kami bermohon dengan segenap hati kami. Ampunilah segala kesalahan dan khilaf yang pernah kami lakukan, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan, ya Allah. Tanamkan keimanan yang kokoh di dalam jiwa-jiwa kami, ya Allah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi terbaik, ya Allah. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah wafat, ya Allah. Sayangi mereka, rahmati mereka, dan jadikanlah kubur-kubur mereka raudah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan dari orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Sayangi mereka, rahmati mereka, ya Allah. Jangan kau hukum mereka karena ketidaktahuan mereka, ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam perbaikan dan kebaikan. Senangkan mereka untuk beramal soleh dan mengerjakan kebaikan yang kau ridhoi, ya Allah. Sehingga kau wafatkan orang tua kami husnul khotimah. Wafatkan orang tua kami semuanya husnul khotimah. Dan haramkan kulit-kulit dari orang tua kami tersentuh nerakamu, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi tempat kami bekerja ini Tridaya Group, ya Allah. Berkahi seluruh manajemennya. Hadirkan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah kepada kami semuanya, ya Allah. Sehat afiatkan kami. Berkahi semua aktivitas yang kami kerjakan, ya Allah. Jaga hati-hati kami, jaga niat-niat kami untuk melakukan semua aktivitas kerja kami hanya untuk mencari keridhoan-Mu, ya Allah. Untuk menjadi sebuah amalan-amalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Untuk menjadi bekal-bekal ketika besok atau lusa kami wafat, menjadi bekal terbaik menghadap-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berkahi guru-guru kami. Ampuni dosa-dosa mereka, ampuni dosa dari sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Dan hari ini, ya Allah, hari Jumat, hari yang mulia, di bulan juga yang mulia, kami berjanji, ya Allah, kami berjanji, tolong maafkan dan ampuni orang-orang yang pernah menyakiti dan menzolimi kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka, ya Allah. Dan hari ini pun kami berazam dan berjanji, kami telah memaafkan dan mengampuni mereka-mereka yang pernah berbuat salah terhadap kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih buat Pazar, keluarga besar Tridaya Group juga, teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi sampai siang hari ini. Semoga nggak kapok, semoga bisa silaturahmi di lain kesempatan, insya Allah. Jazakumullah khairan kasir. Saya mohon maaf lahir batin, Pazar dan semua teman-teman. Saya izin pamit duluan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Kompak semuanya, tetap profesional, fokus pada nilai, bukan fokus pada hasil, karena hasil itu Allah yang menentukan. Maka jadilah bernilai di hadapan Allah sehingga kita memiliki nilai juga di hadapan sesama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.